Menantu Super Sang Dewi. Bab 71 Direktur Lin muncul. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Setelah hening sejenak, Nyonya Tuasu tiba-tiba berdiri dan berteriak tak terkendali, kamu berbohong. Obat baru grup yang Hua dibuat sesuai dengan resep keluarga suku. Bagaimana mungkin? Mungkinkah itu terjadi? Resepnya sama. Kamu curang. Kamu bohong. Liu Xiaosheng juga berdiri dari kursinya dan menatap Qi Wen dengan tidak percaya. Bukan resep yang sama. Apakah ada dua resep lagi untuk mengobati infak cerebral? Ini tidak mungkin. Ini adalah masalah global. Sungguh suatu keajaiban jika memiliki resep. Liu Xiaosheng merasa otaknya seperti akan hancur. Diam. Diam. Teriak Hakim Zhang. Ruang sidang yang mendidih itu perlahan-lahan menjadi tenang. Hakim Zhang menatap Lin Yang dan berkata, terdakwa, apakah Anda mencuri resep Nyonya Tua Su dari keluarga Su? Dan menjualnya ke grup Yang Hua? Tidak. Lin Yang menggelengkan kepalanya. Lin Yang, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak menginginkan uang itu lagi? Zhang Qingyu cemas dan berbisik. Lin Yang mengabaikan Zhang Qingyu dan berteriak langsung, Yang Mulia, bukan saja saya tidak menjiplak resepnya, tetapi keluarga Su bahkan datang kepada saya tadi malam dan mencoba menyuap saya dengan 20 juta yuan untuk meminta saya mengakuinya. Yang Mulia, aku tidak tahu. Dalam hal ini, apakah itu dianggap sebagai hati nurani yang bersalah? Setelah kata-kata itu diucapkan, Zhang Qingyu dan Su Guang sama-sama tercengang. Keluarga Su hampir meledak. Lin Yang, kamu berbohong. Kamu memfitnahku. Kamu bukan hanya pencuri, kamu juga pembohong. Apakah kamu pikir kamu bisa menyembunyikannya dari dunia? Kamu salah. Perilaku jahatmu akan cepat atau lambat. Semua orang akan melihat wajah jelekmu dengan jelas. Teriak keluarga Su dengan marah, dan mereka semua geram, terutama Su Bei. Bagaimana mungkin dia mengira Lin yang berani menggigitnya kembali? Bajingan ini. Su Bei mengutuk dalam hatinya. Diam. Hakim Zhang memukul palu dan berteriak keras. Ruang sidang yang gaduh menjadi sunyi lagi. Tetapi anggota keluarga Su menatap Lin Yang dengan mata merah, berharap mereka bisa memakannya hidup-hidup. Zhang Qingyu sangat marah. Bukankah kau bilang kau akan mengaku bersalah? Aku hanya bilang aku akan pergi, aku tidak bilang aku akan mengaku bersalah. Kata Lin Yang. Beraninya kau mempermainkanku. Zhang Qingyu begitu marah hingga ia merasa ingin meledak. Pengacara terdakwa, Anda mengatakan kedua resep tersebut tidak konsisten. Kalau begitu, silakan berikan resep yang ada di tangan klien Anda dan bandingkan dengan resep penggugat. Kata Hakim Zhang. Begitu kata-kata itu diucapkan, banyak sekali orang di tempat kejadian perkara berdiri dan berjinjit untuk melihat ke arah ruang sidang. Wajah Kang Jiahao tampak sangat jelek. Jika resepnya adalah dua resep yang sama sekali berbeda, maka mereka tidak akan memiliki peluang untuk memenangkan gugatan, dan semua tuduhan dari keluarga Su dan grup Liu akan tidak valid. Mahai tidak berkeberatan dan segera memberikan resep Yang Hua Group. Dua resep disampaikan kepada Hakim Zhang. Beberapa saat kemudian, setelah penilaian hakim ini adalah dua resep yang berbeda, kata Hakim Zhang. Apa? Adegan itu meledak. Tidak mungkin. Teriak Nyonya Tua Su dengan sedih. Su Bei, Su Zhen dan yang lainnya juga tercengang dan tidak bisa menerima kenyataan ini sama sekali. Keluarga Su jatuh putus asa lagi. Diam, diam. Siapapun yang membuat keributan di pengadilan lagi, saya berhak menghukumnya. Hakim Zhang mengetuk palu lagi, sudah sangat marah. Suasana agak tenang, tetapi orang-orang masih belum bisa menerimanya. Yang Mulia, saya curiga bahwa grup Yang Hua memalsukan resep tersebut. Kami telah menguji resep keluarga Su dan menemukan bahwa resep tersebut efektif untuk pasien dengan infak cerebral dan dapat mencapai penyembuhan radikal. Obat baru grup Yang Hua telah melewati paten, jadi harus efektif. Ya, tetapi apakah resep ini adalah resep obat baru dari Yang Hua Group masih perlu diverifikasi. Kang Jiahao berdiri dan berkata, kita dapat memobilisasi basis data formula untuk produksi obat baru sebagai perbandingan, kata Ji Wen.
Segala sesuatu dalam basis data dapat dimodifikasi dan tidak dapat digunakan sebagai referensi perbandingan, kata Kang Jiahao. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Gunakan formula ini untuk membuat obat di tempat, lalu minta pasien infak cerebral untuk meminumnya. Jika berhasil, itu membuktikan bahwa resepnya asli, jika tidak, berarti resepnya palsu. Palsu. Ini tidak akan berhasil. Butuh waktu terlalu lama. Bahkan jika itu adalah obat baru yang disiapkan oleh Yang Hua Group, butuh setidaknya 1 bulan untuk memberikan efek penyembuhan yang signifikan. Jiwen menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia tahu bahwa Kang Jiahao sedang mengulur waktu. Karena Kang Jiahao tidak menduga bahwa ini adalah 2 resep. Tidak ada seorang pun yang dapat mempercayai hal seperti itu, bukan? Bagaimanapun, infak cerebral adalah masalah sulit yang bahkan tidak dapat diatasi oleh organisasi medis dunia, tetapi di Jiangcheng kecil ini, ada 2 resep yang dapat mengobatinya. Siapa yang percaya? Pertempuran ini mengejutkan Kang Jiahao, jadi dia harus menunda waktu untuk mengumpulkan informasi yang lebih menguntungkan untuk melakukan serangan balik. Namun, keluarga Su tidak mengerti dan mengira Jiwen bersalah, jadi mereka berteriak, resepmu jelas palsu, kamu tidak berani menggunakannya. Benar, emas asli tidak takut api, kamu tidak berani melakukannya, maka itu pasti palsu. Jangan menggertak di sini. Su Bei dan Su Zhen berteriak. Berhenti bicara. Kang Jiahao hampir muntah darah karena sekelompok rekan setim yang bodoh ini. Jika seseorang berani mengemukakan resep, maka resep itu pasti benar tanpa diragukan lagi. Sangat mudah untuk mengidentifikasi resep seperti itu. Tidak masalah kalau siklusnya panjang, tapi obatnya harus diproduksi dan diuji secara langsung. Tentu saja, ini harus dilakukan di bawah pengawasan staf medis dan profesional, dan harus legal dan patuh, kata hakim. Zhang. Jiwen mengangguk, jika kalian semua memutuskan ini, kami akan bekerja sama sepenuhnya. Dalam sebulan, semuanya akan jelas. Jika kedua belah pihak tidak keberatan, maka hakim ini akan menunda pengadilan untuk saat ini. Grup Yang Hua akan digunakan untuk membuat obat di tempat, dan kemudian pengujian akan dilakukan. Jika dipastikan bahwa obat dari grup Yang Hua memang efektif, maka kasusnya akan diputuskan kembali. Tunggu sebentar, Anda, Yang Mulia. Pada saat ini, Mahai di sana memanggil suara. Yang Mulia, klien saya ingin mengatakan sesuatu, kata Jiwen tergesa-gesa. Silakan saja, kata Hakim Zhang. Mahai berkata, Yang Mulia, saya ingin mengundang ketua grup Yang Hua kami untuk hadir di pengadilan. Dan secara terbuka mengobati pasien infak cerebral dengan resep ketiga. Siklus pengobatan metode ini sangat singkat, hanya 7 hari, dan itu bisa langsung membuahkan hasil, yang cukup untuk membuktikan bahwa grup Yang Hua kita tidak menjiplak resep keluarga Su. Aku ingin menggunakan metode ini untuk membuktikan ketidakbersalahan grup Yang Hua kita. Apa? Semua orang di antara hadirin menjadi bingung. Gila. Pada saat ini, bahkan Hakim Zhang tidak bisa duduk diam. Obat ketiga. Yang Hua Group punya 2 resep untuk mengobati infak cerebral. Gila. Ini akan membuat organisasi medis di seluruh dunia gila. Infak cerebral ini. Kapan bisa jadi flu atau demam? Semudah itukah menyembuhkannya? Kang Jiahao merasa getir dan sangat kecewa. Gugatan ini tampaknya akan menang, tetapi sebenarnya telah jatuh ke dalam perangkap orang lain. Pengacara Kang, apa yang terjadi? Anda harus menemukan cara untuk menjatuhkan mereka. Liu Xiaosheng juga tercengang, dia, ucapnya cepat. Tidak ada gunanya. Kang Jiahao menggelengkan kepalanya, yang lain sama sekali tidak mencuri resepnya, dan mereka datang dengan persiapan. Mereka mungkin akan kalah dalam kasus ini. Wajah Liu Xiaosheng pucat. Keluarga Su juga tercengang. Yang Mulia, klien saya Lin yang sedang tidak dalam kondisi yang baik. Dia mungkin gugup karena ini pertama kalinya dia di pengadilan. Saya harap dia bisa beristirahat dan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan pengobatan. Kemudian, silakan tanyakan kepada ketua pengadilan.
Dari grup Yang Hua datang ke pengadilan untuk bersaksi. Resep. Pada saat ini, Ciwen berteriak lagi. Hakim Zhang berpikir sejenak dan mengangguk. Permintaan pengacara terdakwa sah. Terima kasih, Yang Mulia. Jiwen mengangguk dan meminta seseorang untuk membawa Lin Yang keluar dari ruang sidang. Suyan, yang berdiri di sampingnya, bingung. Dia menatap Lin Yang dan melihat bahwa dia memang sangat pucat. Dia langsung menjadi cemas. Lin Yang, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, aku hanya merasa sedikit tidak nyaman. Aku akan membawamu ke rumah sakit, kata Suyan buru-buru. Nona Su, Anda tidak dapat meninggalkan pengadilan untuk sementara waktu. Tuan Lin akan berada di bawah pengawasan dan perawatan kami. Orang di sebelahnya berkata dengan serius, lalu membawa Lin Yang pergi. Wajah Suyan dipenuhi kekhawatiran. Mengapa orang ini tidak mati lebih awal? Zhang Qingyu berkata dengan dingin. Bu, jangan banyak bicara, kata Suyan dengan nada kesakitan. Zhang Qingyu mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, Jiwen berkata, Yang Mulia, Ketua Lin dari Yang Hua Group sudah menunggu di luar pengadilan. Haruskah dia dipanggil masuk? Panggil dia masuk, kata hakim. Baiklah. Jiwen mengangguk. Segera. Patah. Pintunya terbuka. Seorang pria jangkung mengenakan jas masuk. Banyak sekali mata yang tertuju pada pria ini. Orang ini adalah ketua legendaris grup Yang Hua. Dia akhirnya muncul. Bab 72 Keajaiban. Saat pria itu masuk, mata semua orang tertuju padanya. Lelaki itu bertubuh tinggi dan tegap, dan mengenakan setelan jas yang dijahit rapi, tetapi ia mengenakan topi tinggi yang pinggirannya ditarik ke bawah, menutupi sebagian besar wajahnya. Lin Yang. Suyan, yang sedang duduk di dermaga, berteriak. Apa Lin Yang? Xiaoyan, kamu gila. Zhang Qingyu di sebelahnya menyikut putrinya dengan sikunya. Tubuh Suyan bergetar sebelum dia tersadar. Dia menatap pria itu lagi. Baik bentuk tubuh maupun wajahnya sangat mirip dengan Lin Yang, tetapi ada satu hal yang sama sekali berbeda. Itu karena dia sangat tampan. Meski yang terlihat hanya separuh wajahnya, namun separuh itu adalah mahakarya Tuhan. Saya khawatir bahkan jika Michelangelo masih hidup, dia tidak akan mampu memahat wajah seperti ini. Suyan benar-benar ingin bergegas dan mengangkat topinya untuk melihat apakah pria ini adalah Lin Yang, tetapi ketika dia berdiri di depan hakim, dia menyadari bahwa ini adalah legenda Jiang Cheng, ketua grup Yang Hua. Suyan menggelengkan kepalanya, membuang jauh-jauh pikiran konyol dalam benaknya, dan tak dapat menahan senyum pahit. Bagaimana mungkin orang seperti itu adalah Lin Yang? Apakah orang ini adalah ketua Yang Hua Group yang sedang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini? Terlalu mudah. Banyak orang mendesah. Halo, Hakim Zhang. Ucap tamu itu. Tuan Lin, Tuan Ma mengatakan bahwa Anda memiliki resep ketiga untuk mengobati infak serebral. Benarkah itu? Tanya Hakim Zhang. Ya. Direktur Lin melambaikan tangannya sedikit, dan melihat dua dokter berjas putih keluar. Pada saat yang sama, seorang pria tua dengan rambut tipis dan wajah keriput juga masuk. Orang tua itu sangat tua, duduk di kursi roda dan agak tidak sadarkan diri. Namun saat lelaki tua itu muncul, banyak orang di tempat kejadian berseru. Apakah ini hakimmu? Seseorang berseru. Beberapa anggota staf di pengadilan juga tampak tercengang. Semua orang mengenal orang ini, karena dia adalah kepala hakim yang terkenal di kota selatan. Dia telah bekerja keras di posisi ini selama 30 tahun dan merupakan tokoh senior di kalangan politik dan hukum Jiang Cheng. Dia seharusnya pensiun hanya dalam 1 tahun. Tetapi sebelum pensiun dia menangani kasus besar dan akhirnya terjaga selama beberapa hari, yang mengakibatkan stroke atau infak serebral, dan dia hampir meninggal. Meskipun dia diselamatkan, dia sudah lumpuh di satu sisi dan tidak bisa bergerak. Direktur Lin menyerahkan dokumen kepada hakim, lalu melambaikan tangannya, dan sekelompok orang lain datang, membawa beberapa alu obat, toples obat, tungku obat, dan sejumlah besar ramuan obat.
Tepat di ruang sidang ini, orang-orang ini dengan terampil mengatur menyalakan api dan merebus obat. Orang-orang tercengang. Hakim Zhang melirik informasi di tangannya dan tidak berkata apa-apa, juga tidak menghentikannya. Tak lama kemudian, ruang sidang dipenuhi bau obat yang menyengat. Yang mulia, bagaimana Anda bisa membiarkan mereka melakukan trik di sini? Keluarga Su tidak tahan lagi, dan Su Bei berdiri dan berteriak. Jika Direktur Lin tidak mampu melakukan ini, maka dia hanya bermain trik. Namun jika Direktur Lin mampu melakukannya, maka ada terlalu banyak hal yang dapat dibuktikan. Mengapa kamu begitu cemas? Ji Wen berkata dengan serius. Su Bei mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Biarkan mereka melakukannya. Nyonya Tua Su berkata tanpa ekspresi, resep keluarga Su kami diwariskan kepada kami oleh leluhur kami. Hanya ada satu salinan di seluruh Tiongkok. Kelompok Yang Hua ini pasti telah menjiplak resep kami. Mereka pasti melakukannya. Tidak. Tidak mungkin ada resep lain. Tunggu, semuanya akan segera menjadi jelas. Keluarga Su mengangguk. Liu Xiaosheng juga mengangguk sedikit. Sekitar 2 jam kemudian, Direktur Lin mengambil toples obat, menuangkan obat di dalamnya, dan membawanya ke Hakim Mu setelah dingin. Kedua dokter itu menguji tidak berbahayanya obat tersebut di depan umum dan memberikannya kepada Hakim Mu. Setelah meminum obatnya, semua orang berdiri, menjulurkan leher untuk menatap Hakim Mu, menunggu kembaliannya. Semua anggota keluarga Su yang ada di sini juga berdiri, menatap lelaki tua itu dengan mata setajam lonceng. Namun, setelah menunggu setengah jam penuh, lelaki tua itu masih duduk di kursi roda dan tidak banyak merespons. Kedua dokter itu melakukan tes sederhana padanya dan menggelengkan kepala pada Hakim Zhang. Semua orang di tempat kejadian menghela napas lega. Apa kau melihatnya? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Orang ini hanya bermain trik, hahaha. Su Bei tertawa dan menari dengan gembira. Sekelompok anggota keluarga Su juga sangat gembira. Diam. Diam. Para penggugat, jika kalian terus membuat keributan seperti ini, saya bisa menuntut kalian atas tuduhan penghinaan terhadap pengadilan. Teriak Hakim Zhang. Anggota keluarga Su segera tutup mulut, tetapi mereka tidak dapat berhenti tersenyum. Banyak orang di sekitar mendesah. Tuan Lin, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar resep Anda berlaku? Tanya Hakim. 1 jam. Tapi sekarang sudah setengah jam berlalu dan belum ada tanda-tanda pemulihan dari pasien. Apakah ada yang salah dengan efektivitas obatnya? Tanya Hakim Zhang. Membuat pasien stroke membaik dalam waktu setengah jam. Itu hanyalah fantasi. Yang mulia, mohon beri kami waktu setengah menit lagi. Ucap Ji Wen dengan serius. Hakim Zhang juga orang yang sabar. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu saya akan memberikan terdakwa waktu istirahat setengah hari lagi. Ini konyol, benar-benar konyol. Ini pasti akan ditertawakan oleh banyak orang. Kasus ini benar-benar konyol. Sungguh konyol. Nyonya Su tua tertawa. Liu Xiaosheng menggelengkan kepalanya, setelah hari ini, grup Yang Hua mungkin akan tamat, kan? Ini bukan sekadar masalah kehilangan reputasi. Mahai tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia sangat gugup. Ji Wen tampak tenang di permukaan, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, terlihat tubuhnya sedikit gemetar. King Yu, apakah menurutmu Tuan Lin bisa menang? Su Guang berkata dengan gugup. Aku pasti menang. Zhang Qingyu mengangguk dengan serius, menatap pria itu dengan serius, matanya bersinar, dan tidakkah kau memperhatikan seberapa cocok orang ini dengan Xiaoyan kita? Dia memperhatikan Lin Suyan, direktur perusahaan, sedikit gemetar saat mendengar suara itu, lalu buru-buru berbisik, Bu, omong kosong apa yang ibu bicarakan? Bukankah yang kukatakan itu benar? Direktur Lin ini muda dan kaya, dan latar belakang keluarganya pasti luar biasa. Dan kau lihat awalnya ini tidak ada hubungannya dengan dia, Mahai bisa menangani semuanya, tapi dia tetap berdiri, kenapa? Bukankah sudah jelas ini untukmu? Zhang Qingyu berkata dengan sedikit bersemangat. Untukku.
Su Yan tercengang. Kenapa kamu tidak menjelaskan mengapa dia melakukan ini? Ini. Su Yan tidak bisa berkata apa-apa, tetapi jika benar-benar ada pria muda, kaya, dan tampan yang membelanya, siapapun akan senang. Bar. Namun tak lama kemudian Su Yan menggelengkan kepalanya. Bu, aku sudah menikah, jangan bicara omong kosong lagi. Menikah. Aku bilang pada putrimu, kalau Lindong ini benar-benar menyukaimu, aku tidak peduli apapun alasanmu, segera pergi ke Lin Yang dan ceraikan aku, atau kau akan kehilangan aku sebagai ibumu. Ini. Su Yan terdiam. Setengah jam berlalu dengan cepat. Orang-orang memandang hakimmu lagi, tetapi melihat bahwa dia masih terbaring di kursi roda tanpa reaksi apapun. Pengadilan langsung menjadi gaduh. Tetap saja tidak ada gunanya. Banyak orang berseru. Yang mulia, hasilnya sangat jelas. Orang-orang dari grup Yang Hua berbohong. Liu Xiaosheng berkata sambil tersenyum. Haha, sudah kubilang, grup Yang Hua adalah sekelompok pembohong dan pencuri. Lin Yang lah yang mencuri resep kami dan menjualnya ke grup Yang Hua. Obat baru grup Yang Hua dibuat sesuai dengan resep kami. Yang mulia, cepat tangkap mereka, termasuk keluarga Su Guang dan Lin Yang. Mereka bersalah, mereka semua berdosa. Su Bei, Su Zhen, Su Meixin dan yang lainnya berdiri dan berteriak. Nyonya Tua Su juga tersenyum. Yang mulia, saya ingin meminta Anda untuk segera menguji formula kedua grup Yang Hua dan segera memberlakukan pembatasan pribadi pada Su Guang, Su Yan, Zhang Qingyu, Lin Yang dan para eksekutif senior grup Yang Hua. Saat ini, tampaknya mereka memiliki kecurigaan besar melakukan kejahatan. Segala sesuatu di grup Yang Hua kemungkinan besar adalah penipuan. Kang Jiahao juga menghela napas lega dan berdiri dan berkata. Ia pernah mengira bahwa dirinya telah kalah dalam gugatan tersebut, namun tanpa diduga, kemunculan Tuan Lin tidak hanya gagal memastikan kemenangan bagi Yang Hua Group, tetapi malah menyebabkan kesalahan besar. Dengan cara ini, Kang Jiahao mendapatkan kembali posisi dominan. Mungkin semua tentang Yang Hua Group adalah penipuan, dan obat baru mereka dibuat dari resep keluarga Su. Pengadilan menjadi gempar. Hakim Zhang terus-menerus memukul palu. Su Guang dan istrinya merasa ngeri. Ma Hai bingung. Ji Wen juga sedikit bingung. Bagaimanapun, dia adalah seorang pengacara muda dan tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Baru pada saat itulah Tuan Lin yang mengenakan topi tinggi berbicara. Hakimmu, silakan berdiri dan bersidang. Kalimat sederhana ini langsung membuat suasana hening. Mata semua orang tertuju pada hakimmu. Aku sudah setengah lumpuh. Akan sangat sulit bagiku untuk berdiri. Kata hakimmu dengan suara serak sambil mengangkat kepalanya. Coba saja, kata Direktur Lin lagi. Hakimmu ragu-ragu sejenak, lalu menopang dirinya dengan satu tangan di sandaran tangan dan berdiri dengan gemetar. Namun Direktur Lin berjalan beberapa langkah, meraih tangan hakimmu yang memegang sandaran tangan, lalu melepaskannya. Hakimmu meletakkan kakinya di tanah dan berdiri tanpa apapun di tangannya. Apa? Banyak sekali orang yang tercengang. Hakimmu juga tercengang. Coba ambil 2 langkah, kata Direktur Lin lagi. Baiklah. Baiklah. Mata hakimmu dipenuhi air mata. Dia melangkah maju dengan gemetar. Lalu 2 langkah. 3 langkah. 4 langkah. Seketika seluruh hadirin terdiam. Bab 73 Jiang Cheng kaget. Hakimmu melangkah 4 langkah dan sedikit terengah-engah. Direktur Lin buru-buru membantunya ke kursi roda untuk beristirahat. Seluruh hadirin tercengang. Kedua dokter itu segera memeriksa kondisi fisiknya, dan sesaat kemudian, wajah mereka berubah drastis. Apa yang terjadi? Tanya Hakim Zhang tergesa-gesa. Oke. Pembuluh darah otaknya sudah membaik. Jauh berbeda dengan sebelumnya. Ini keajaiban. Ini keajaiban. Kata seorang dokter dengan wajah memerah. Orang-orang di tempat kejadian berteriak kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Nyonya Tua Su gemetar hebat. Tidak mungkin. Tidak mungkin.
Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa benar-benar sembuh? Su Bei menjadi gila. Su Gang, Su Meixin, Su Hui dan yang lainnya semuanya tercengang. Liu Xiaosheng gemetar seluruh tubuhnya dan tatapannya kosong. Resep dari grup Yang Hua kami ini adalah resep baru yang telah kami teliti. Resep ini lebih efektif, lebih stabil, dan lebih manjur daripada resep sebelumnya. Bahan-bahan resepnya juga sama sekali berbeda. Jika keluarga Su menggugat grup Yang Hua kami tidak akan bisa memenuhi permintaan mereka. Grup Hua Group menjiplak resep mereka, jadi bagaimana mereka menjelaskan ini? Kata Direktur Lin acuh tak acuh. Keluarga Su terkejut dan ketakutan, dan tidak seorang pun dari mereka yang dapat berbicara. Tuan Lin, terima kasih. Ji Wen tersenyum lalu berkata kepada Hakim Zhang, Yang Mulia, saya rasa semuanya sudah jelas sekarang. Keluarga Su dan grup Liu membuat tuduhan palsu. Saya harap Yang Mulia dapat mengabulkan permintaan saya. Komisi. Sebuah keputusan yang adil dan masuk akal bagi rakyat. Hakim Zhang mengangguk dengan sungguh-sungguh dan duduk kembali di kursinya. Saat Ji Wen selesai berbicara, semua orang di keluarga Su terjatuh di kursi masing-masing, masing-masing mencoba mengungkap misteri itu. Hal yang sama berlaku untuk Liu Xiaosheng. Kang Jiahao menutup matanya. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Keluarga Su sudah berakhir. Nyonya tua Su berkata dengan hampa, seluruh tubuhnya gemetar. Zhang Qingyu sangat gembira, dan Su Yan tidak bisa menahan tangis kegirangan. Putusan itu segera dijatuhkan. Liu Group dan keluarga Su terbukti telah membuat tuduhan palsu. Mereka tidak hanya harus menanggung ganti rugi yang sesuai, tetapi juga harus meminta maaf secara resmi kepada Yang Hua Group di depan umum. Setelah hasilnya keluar, seluruh Jiangcheng menjadi gempar. Fakta bahwa Yang Hua Group memiliki 2 resep untuk mengobati infak cerebral sekali lagi mengguncang Provinsi Jiangnan, Tiongkok, dan bahkan dunia. Organisasi medis di seluruh dunia akan meledak. Banyak ahli dan profesional medis terbang ke Jiangcheng segera setelah mereka menerima berita tersebut. Nama Yang Hua Group dikenal di seluruh negeri. Jiangcheng sangat ramai. Namun yang lebih semarak dari Jiangcheng adalah internet. Setelah gugatan selesai, Ten Lin pergi dengan tenang. Namun, seseorang secara diam-diam merekam adegan Direktur Lin sedang membuat obat dan mengunggahnya secara daring. Untuk sementara waktu, citra ketua Yang Hua Group menjadi populer di seluruh internet. Banyak sekali orang yang menyaksikan sosok Direktur Lin. Mengenakan setelan jas yang pas dan topi tinggi yang pas, ia memperlihatkan wajah yang setengah sempurna dan tampan. Meskipun hanya setengah wajahnya yang terekspos, itu sudah cukup untuk langsung membuat banyak bintang pria terpesona di depan publik. Tak terhitung banyaknya netizen wanita bahkan pria yang terpesona dengan wajah setengah tampan tersebut. Terutama saat meminta hakimmu untuk berdiri, lengkungan mulut sutradara Lin yang disengaja atau tidak disengaja membuat banyak sekali penggemar berteriak liar. Banyak sekali orang yang mencari segala hal tentang Tuan Lin, dan banyak sekali orang yang mencari informasi tentang orang ini. Klub penggemar presiden yang mendominasi dengan Tuan Lin sebagai idolanya segera didirikan secara daring, dan akun Weibo khusus serta grup penggemar mulai menyebar. Meskipun Tuan Lin, juga dikenal sebagai Lin Yang, tidak mengetahui semua ini. Setelah membantu Mahai memecahkan masalahnya, dia mengganti pakaiannya, melepas jubahnya, dan menusuk tubuhnya dengan jarum perak beberapa kali. Dalam sekejap, beberapa perubahan halus tampak di wajahnya. Kulitnya tidak lagi sehalus sebelumnya, dan warna bibirnya juga tampak sedikit lebih gelap. Meskipun fitur wajahnya secara keseluruhan tidak banyak berubah, masih ada perbedaan dari sebelumnya. Dia mencabut jarum perak itu dan mendesah diam-diam. Agar tidak menarik perhatian Yanjing, dia bersusah payah. Gugatan telah selesai, dan para wartawan di pintu tentu saja tidak bisa membiarkan Mahai dan Liu Xiaosheng pergi seperti itu. Keluarga Su merasa terlalu malu untuk tinggal di sini, jadi mereka buru-buru menggendong Nyonya tua Su yang putus asa itu kembali. Namun,
Begitu Nyonya Su masuk ke dalam mobil, ia pingsan karena terlalu bersemangat. Keluarga Su terkejut dan Su Hui bergegas membawanya ke rumah sakit. Keluarga Zhang Qingyu juga dikelilingi oleh wartawan. Namun, apa yang ditanyakan kepada mereka bukanlah perkara di pengadilan, tetapi lebih kepada Direktur Lin. Tampaknya bahkan para wartawan berpikir bahwa kemunculan tiba-tiba Direktur Lin adalah untuk Su Yan. Zhang Qingyu memanfaatkan situasi ini dan langsung mengobarkan api permusuhan, dengan mengatakan bahwa Su Yan dan Direktur Lin sebenarnya saling kenal, saling tertarik, dan Su Yan berniat menceraikan Lin Yang. Su Yan buru-buru menjelaskan, tapi jelas tidak ada gunanya. Akibatnya, semua orang di Jiangcheng tahu bahwa target Direktur Lin adalah Su Yan, wanita cantik yang terkenal di Jiangcheng. Adapun Lin Yang, dia tiba-tiba memiliki topi hijau. Dan dia mengenakan topi itu pada dirinya sendiri. Lin Yang berbalik. Kamu baik-baik saja? Su Yan bergegas maju dan bertanya. Saya hanya mengalami sakit perut. Saya pergi ke rumah sakit dan minum obat. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Lin Yang tersenyum. Kembalilah. Zhang Qingyu melirik Lin Yang tanpa ekspresi, lalu memanggil taksi. Keluarga itu masuk ke mobil dan pergi. Su Yan dalam suasana hati yang baik hari ini dan berencana untuk memasak untuk seluruh keluarga. Namun, saat keluarga itu baru saja keluar dari taksi dan hendak berjalan menuju pemukiman tersebut, sebuah mobil Maserati putih tiba-tiba melaju kencang dan berhenti tepat di pintu masuk pemukiman tersebut, menghalangi jalan keluarga tersebut. Beberapa orang terkejut. Bagaimana caramu mengemudi? Su Guang mengerutkan kening dan berteriak. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita mengenakan pakaian wanita LV keluar. Dia mengenakan riasan tebal, sepatu hak tinggi, dan kacamata hitam, dan tampak mendominasi. Melihat wanita ini, wajah Zhang Qingyu menjadi sangat pucat. Bibi. Su Yan sepertinya mengenal wanita ini dan juga terkejut. Lin yang sedikit terkejut. Dia telah menikah dengan keluarga Su selama 3 tahun, tetapi belum pernah bertemu bibinya. Wajah Su Guang muram, "Ah Feng. Kau. Kenapa kau di sini? Kenapa? Aku tidak bisa datang." Wanita bernama Ah Feng itu melepas kacamatanya, melirik Zhang Qingyu yang sedang gemetaran di depannya, dan berkata dengan ringan. Berkata, "Aku sudah mendengar tentang semuanya, katakan saja padaku." Begitu kata-kata ini jatuh, Zhang Qingyu gemetar, "Aku. Apa yang harus aku katakan padamu? Apakah kamu masih akan pergi?" Untuk menyangkalnya. Ah Feng mencibir, "Tentu saja itu gelang." Ah Feng, sudah kukatakan berkali-kali, gelang itu benar-benar tidak kuambil, kenapa kau tidak percaya padaku? Zhang Qingyu ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Apakah kamu masih berbaring di sini? Wanita itu tiba-tiba tampak garang, dan dia melangkah maju dan berteriak, "Kamu adalah pelanggar kebiasaan. Kamu yang mencuri resep keluarga Su dan menjualnya ke grup Yang Hua, kan? Kamu sangat menyukainya banyak. Jika dia mencuri sesuatu, maka gelang itu pasti dicuri olehmu. Berikan padaku sekarang. Cepat." Ah Feng, aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak melakukannya. Bibi. Apa yang terjadi? Kenapa apakah ibuku akan mencuri sesuatu? Pengadilan farmasi keluarga Su telah membuat keputusan. Ibuku tidak bersalah. Kalian pasti salah paham tentang ibuku. Su Yan berdiri dan berkata. Dasar jalang kecil, kau tidak ada urusan di sini, pergilah dari sini. Wanita itu melotot ke arah Su Yan, lalu memamerkan gigi dan cakarnya dan menerkam Zhang Qingyu, serahkan gelang itu padaku. Ah! Zhang Qingyu sangat takut sehingga dia cepat-cepat menghindar. Pergi ke belakang Su Guang. Ah Feng, jangan bertindak gegabah. Ada begitu banyak orang yang mengawasi kita di sini. Su Guang menasihati dengan tergesa-gesa. Keluar dari sini. Wanita itu langsung menamparkan Su Guang. Su Guang tertegun dan cepat menangkisnya dengan tangannya. Oh, kamu masih berani menghalangiku. Bagus. Bagus sekali. Wajah wanita itu berubah marah,
dan dia bergegas seperti orang gila, jelas ingin bertarung dengan Su Guang. Su Guang memiliki kepribadian yang sederhana dan jujur. Dia jarang berkelahi dengan pria, jadi bagaimana mungkin dia bisa berkelahi dengan wanita? Dia buru-buru mencoba menahan Ah Feng, tetapi dia tidak mampu menahannya dan kuku Ah Feng menggores tubuhnya, meninggalkan beberapa bekas berdarah. Banyak orang yang lewat menunjuk dan memperhatikan. Lin Yang, cepat pergi dan bantu mereka, dan suruh mereka berhenti berkelahi, kata Su Yan dengan cemas. Baiklah. Lin Yang mengangguk dan hendak melangkah maju. Namun pada saat ini, retak. Terdengar suara rem mendadak. Kemudian, mereka melihat sebuah mobil Bentley terparkir di gerbang komunitas. Beberapa pria berjas keluar dari mobil, berjalan lurus ke arah mereka, dan dengan paksa memisahkan Su Guang dan Na Feng. Sepupu. Wajah Su Yan sedikit berubah saat melihat pria terakhir turun. Bu, kenapa ibu berkelahi dengan sekelompok orang tercela ini? Kalau sampai ketahuan, bukankah akan sangat memalukan? Pria itu mengabaikan Su Yan dan berkata dengan enteng. Bab 74 Aku akan memberimu kesempatan lagi. Pria bersetelan jas menarik orang-orang menjauh, dan putra Luo Feng, Zhang Baoxu melangkah maju. Ucapannya tenang, tanpa kesombongan atau pemberontakan, seolah-olah ia sedang membicarakan sesuatu yang sangat biasa. Namun, itu terdengar sangat kasar bagi Su Yan dan yang lainnya. Ah Su, cepatlah, tangani orang-orang ini untukku, hajar mereka. Hajar mereka sampai mati. Wanita itu berteriak dengan gila dan ganas. Bawa wanita itu ke dalam mobil, kata Zhang Baoxu dengan tenang. Baik, Tuan Muda. Beberapa pria berjas berkata, lalu membawa Luo Feng ke dalam Bentley. Tidak peduli seberapa keras Luo Feng berjuang, itu tidak ada gunanya. Zhang Baoxu menepuk jaketnya, tatapannya jatuh ke wajah cantik Su Yan, dan berkata dengan ringan, metode ibuku mungkin agak sembrono, aku harap kamu tidak keberatan. Tidak. Tidak apa-apa, Ah Su kami adalah semua keluarga. Kata Su Guang sambil tersenyum paksa. Sebuah keluarga. Zhang Baoxu terkekeh dan menggelengkan kepalanya, maaf, kamu tidak layak. Sejak kapan keluarga Su kecil menjadi terkait dengan keluarga Zhangku? Terlebih lagi, keluargamu telah dikeluarkan dari keluarga Su. Wajah pria itu tiba-tiba berubah. Zhang Baoxu mengeluarkan sapu tangan, menyekat tangannya dan berkata, Bibi, aku memanggilmu Bibi karena nama belakangmu adalah Zhang. Kamu memiliki masa depan yang cerah, tetapi sayangnya kamu menikah dengan Su Guang, seorang pemuda dari keluarga Su kecil, ini tidak ada apa-apanya, tetapi kamu telah berulang kali menyalahgunakan sumber daya keluarga Zhangku untuk membantu bajingan tidak berguna ini, dan kali ini kamu bahkan mencuri gelang keluarga Zhangku. Jika bukan karena kemurahan hati kakek, kamu dia telah dikeluarkan dari keluarga Zhang untuk waktu yang lama. Ah Su, tidak, bibiku benar-benar tidak melempar gelang itu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat memanggil polisi dan membiarkan mereka menyelidikinya. Bibiku benar-benar tidak bersalah. Zhang Qingyu menangis. Katanya, Ibu. Su Yan memeluk ibunya dengan sedih. Biarkan polisi menyelidikinya. Zhang Baoxu mendengus dingin. Jika masalah ini diserahkan kepada polisi dan menyebar, bagaimana keluarga Zhang kita bisa bertahan hidup di provinsi Guangliu? Kamu tidak tahu malu, tetapi kami masih memiliki martabat. Tidakkah kamu tahu aib keluarga itu tidak boleh dipublikasikan? Zhang Qingyu menangis terseduh-seduh. Kakek tidak menyelidiki Anda secara menyeluruh karena reputasinya, tetapi ini bukan alasan bagi Anda untuk bertindak gegabah. Bibi, bulan depan adalah ulang tahun kakek yang ke-70, dan semua anggota keluarga Zhang harus hadir. Saya harap Anda bisa hadir di pesta ulang tahun kakek. Serahkan gelang ini. Zhang Baoxu melipat sapu tangannya dengan rapi dan berkata dengan tenang, hari ini aku diutus oleh keluarga untuk melakukan sesuatu. Tentu saja, melakukan sesuatu adalah satu hal, dan memperingatkanmu adalah hal lain. Oke, Bibi, aku sudah mengatakan semua yang seharusnya kukatakan.
Aku harap Bibi tidak akan mengecewakan keluarga Zhang lagi. Setelah selesai berbicara, Zhang Baoxu berbalik dan berjalan menuju Benli. Oh, benar juga. Pada saat ini, dia berhenti sejenak dan memiringkan kepalanya sedikit dan berkata, jika kamu tidak membawa gelang itu pada hari ulang tahun kakek, maka jangan salahkan kami karena mengabaikan perasaan saudara-saudara kami. Zhang Baoxu berbalik dan masuk ke dalam mobil. Pergi. Mobil Maserati itu juga dibawa pergi oleh seorang pria berjas. Zhang Qingyu berdiri di sana dengan tatapan kosong, seolah ketakutan. Su Yan memeluknya erat dan menangis terseduh-seduh. Orang yang lewat menunjuk dan berbicara. Apa yang terjadi? Sepertinya keluarga ini mencuri barang milik orang lain. Keluarga Su Guang lagi. Bukankah pengadilan sudah mengambil kesimpulan? Mereka sepertinya tidak mencuri resep keluarga Su. Itu bukan keluarga Su, kali ini sepertinya dia mencurinya ke rumah ibunya. Tes tes tes. Ada apa dengan keluarga ini? Apa mereka hanya suka mencuri dan merampok? Suara kecil itu memasuki telinga Zhang Qingyu. Zhang pupil mata Qingyu membengkak, dia menyeka wajahnya dengan sembarangan. Dia menundukkan kepalanya dan berlari cepat menuju rumahnya. Xiaoyu. Su Guang buru-buru mengejarnya. Keluar dari sini. Teriak Zhang Qingyu. Tubuh Su Guang membeku dan dia tidak berani mengejar lagi. Su Yan berdiri di sana dengan linglung, menggigit bibirnya erat-erat, wajahnya penuh kesakitan dan ketidakberdayaan. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Lin Yang. Tidak apa-apa, aku hanya merasa sangat lelah, kata Su Yan setelah menghembuskan napas. Lin Yang tidak menjawab. Zhang Qingyu mengunci diri di kamar selama sehari semalam. Su Guang terus membujuknya di luar pintu, tetapi Su Yan mengabaikannya. Dia tahu karakter ibunya, dan ketika sesuatu seperti ini terjadi, dia hanya bisa membiarkannya sendiri. Sekarang kasusnya sudah selesai, saatnya bagi Su Yan untuk sibuk dengan urusannya sendiri. Lin yang awalnya berencana untuk tinggal di rumah, membaca beberapa buku dan berlatih seni bela diri. Tetapi pada saat itu, telepon selulernya berdering. Ada apa? Direktur Lin, firma hukum Jiwen sudah dibuka dan terdaftar atas nama perusahaan kami. Selain itu, obat-obatan baru juga telah diteliti dan dikembangkan. Grup Liu awalnya ingin memanfaatkan obat baru kami. Mereka ingin menggunakan resep keluarga Su untuk meraup untung besar, tetapi mereka mengirim orang untuk mencari tahu kecepatan pengembangan obat baru kami dan harus menyerah. Grup Liu sudah kehabisan akal. Selain itu, orang Cina Asosiasi Medis dan Organisasi Kesehatan Dunia telah ada para ahli dan pemimpin dari berbagai negara di sini. Mereka berharap untuk belajar tentang proses pengembangan obat-obatan baru. Maksud saya untuk mengadakan laporan akademis, berbagi beberapa informasi yang berguna, dan memberikan beberapa kontribusi bagi dunia kedokteran. Mendapatkan reputasi yang baik bagi perusahaan kami akan sangat membantu kami dalam memasuki pasar internasional di masa mendatang. Ma Hai di ujung telepon berbicara dengan tenang. Bagus sekali. Lin yang mengangguk, saya tidak akan pergi ke kuliah akademis, tetapi saya akan menulis laporan untuk Anda, dan Anda dapat mengirim seseorang untuk membacanya. Baiklah, Tuan Lin, omong-omong, internet telah ada rumor bahwa Anda adalah Dr. Lin yang mengalahkan Raja Dokter Korea. Orang-orang di internet sudah mulai memburu Anda. Tuan Lin, saya khawatir identitas Anda akan terungkap cepat atau lambat. Tunggu sampai hari itu tiba. Apakah ada yang salah? Lin yang bertanya sambil mengusap pelipisnya. Seseorang dari keluarga Zhang di Provinsi Guangliu telah tiba. Zhang Baoxu, perwakilan keluarga Zhang, berharap dapat bertemu dengan Anda untuk membahas pengembangan strategis di masa depan dengan Anda. Keluarga Zhang ingin mengambil alih komunitas bisnis di Provinsi Guangliu, tetapi mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Zhang Baoxu. Lin yang mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata dengan ringan, katakan pada mereka untuk kembali. Ma Hai mendengarnya dan menjadi cemas, Direktur Lin. Ini adalah langkah pertama kita ke dalam ini adalah peluang besar bagi pasar Provinsi Guangliu.
Keluarga Zhang adalah keluarga besar di Provinsi Guangliu, dengan akar yang dalam dan hubungan yang kompleks. Dengan bantuan mereka, kita dapat dengan cepat membuka pasar Provinsi Guangliu. Apakah Anda hanya akan memberikan seperti itu? Dia membuat istriku marah. Jawab Lin Yang. Ma Hai terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan serius, saya tahu apa yang harus dilakukan, Direktur Lin. Jika kita ingin membuka pasar di Provinsi Guangliu, akan ada banyak orang yang akan bekerja sama dengan kita. Keluarga Zhang tidak ada apa-apanya. Mari kita tetapkan tujuan kita. Lin Yang berkata dengan tenang dan menutup telepon. Ma Hai menolak permintaan Zhang Baoxu seperti yang diminta Lin Yang, dan keluarga Zhang kecewa. Zhang Baoxu meninggalkan perusahaan dengan perasaan terkejut dan marah. Lin Yang melirik jam dinding, berganti pakaian bersih, dan bersiap untuk keluar. Mau kemana? Tanya Suyan yang sedang merias wajah di depan wastafel. Luo Qian membuka klinik hari ini dan memintaku untuk pergi dan membantu. Oh. Dia membuka kliniknya sendiri. Ya, aku harus terus bekerja di sana. Kenapa kamu tidak bertanya pada keluarga Ning atau Su, Tian memberimu pekerjaan yang lebih baik? Suyan sedikit mengernyit. Dia masih tahu bahwa Lin yang memiliki hubungan dengan kedua keluarga ini. Tidak, orang lain sudah cukup membantu. Lin yang tersenyum dan berjalan keluar. Suyan memperbaiki sedikit riasannya dan kemudian keluar dari komunitas. Dia naik taksi dan berkendara langsung ke gedung Yang Hua di tepi sungai Jiangcheng. Dia memiliki kontrak untuk ditandatangani hari ini, yang merupakan kerja sama dengan Yang Hua Group. Ia sendiri tidak pernah menyangka bahwa perusahaan cangkang yang baru didirikannya benar-benar dapat bekerja sama dengan perusahaan besar seperti Yang Hua Group. Setelah turun dari mobil, Suyan merasa seperti sedang bermimpi. Tepat pada saat itu, sebuah senyuman muncul dari samping. Anda Tuan Su, kan? Halo. Suyan mendongak dan melihat Ma Hai berdiri di gerbang, menyapa Suyan. Saat adegan ini muncul, semua orang di gerbang terkejut. Suyan juga tercengang. Jadi sebelum hari itu berakhir, rumor tentang Tuan Lin dan Suyan hampir terkonfirmasi. Suyan kembali ke perusahaannya dengan bingung. Meskipun perusahaan itu belum direnovasi dan fasadnya belum selesai, hal itu tidak menjadi masalah lagi. Dia hampir tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya. Ma Hai benar-benar menerima semua sarannya dan menyetujui permintaannya. Tidak hanya itu, Ma Hai juga menginvestasikan 10 juta padanya atas nama pribadinya. Sekarang tidak perlu khawatir tentang dana sama sekali. Semua persyaratan yang sulit juga telah diselesaikan. Sekarang Suyan penuh harapan dan keyakinan tentang masa depan perusahaan. Wah! Tepat ketika Suyan masih tenggelam dalam fantasi indahnya tentang masa depan, pintu perusahaan tiba-tiba ditendang terbuka oleh seseorang. Ah! Suyan berteriak ketakutan dan tiba-tiba berdiri, hanya untuk melihat sekelompok orang bergegas masuk ke pintu. Pemimpinnya. Sebenarnya Zhang Baoxu. Sepupu. Suyan tercengang. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Luo Feng yang ada di sebelahnya tiba-tiba bergegas mendekat dan menamparkan wajah Suyan dengan keras. Suyan terkejut dan terjatuh ke tanah. Jejak telapak tangan berwarna merah cerah mendarat di wajahnya. Apa yang kau lakukan? Suyan menutupi wajahnya dan berteriak dengan marah dan kesakitan. Dasar jalang kecil. Katakan padaku. Apakah kau yang menyuruh lelaki liarmu itu untuk tidak menemui anakku? Luo Feng bergegas mendekat, menjambak rambut Suyan, dan berteriak dengan ganas. Rasa sakit yang parah membuat Suyan teramat menderita. Tetapi baru saat itulah dia mengerti mengapa Zhang Baoxu tiba-tiba menemukannya. Ternyata keluarga Zhang juga mengira bahwa Suyan mempunyai hubungan dengan sutradara legendaris Lin, dan penolakan mendadak dari sutradara Lin tersebut membuat keluarga Zhang mengira bahwa Suyan sedang mengipasi api kemarahan, sehingga mereka datang untuk membalas dendam kepadanya. Zhang Baoxu mendekat, berjongkok di tanah, dan menatap Suyan dengan acuh tak acuh. Sepupu,
Aku memberimu kesempatan lagi, apakah kamu bersedia menghargainya? Bab 75. Saya benar-benar tidak punya Mercedes-Benz di rumah. Kesempatan apa? Suyan bertanya dengan ketakutan, tubuhnya gemetar. Minta Yang Hua Group untuk bekerja sama dengan keluarga Zhang kami dan mengalihkan hak penjualan obat baru ke Provinsi Guangliu kepada kami. Kata Zhang Baoxu. Tidak mungkin. Suyan menggertakkan giginya dan berkata, "Sepupu, bibi, kalian semua salah paham. Aku sama sekali tidak mengenal Tuan Lin, dan aku tidak ada hubungannya dengan dia." Apa yang terjadi? Kau bilang. Luo Feng menjadi semakin marah, berteriak, dan mencoba mencengkeram wajah Suyan dengan tangannya. Dalam keputusasaan, Suyan menggigit pergelangan tangan Luo Feng. Luo Feng menjerit kesakitan dan segera melepaskan tangannya. Suyan segera berlari ke aula, tetapi setelah berlari beberapa langkah, dia dihentikan oleh orang-orang berjas. Dasar jalang, beraninya kau menggigitku. Luo Feng menatap bekas gigi merah terang di pergelangan tangannya, dan hendak meledak karena marah. Dia memecahkan kaca di sebelahnya dengan bangku, meraih kaca, dan berjalan menuju Suyan, "Pegangin buat aku. Dasar jalang, aku mau mencakar wajah kecilnya. Aku mau dia menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian, dan hidup sebagai monster jelek mulai sekarang." Sungguh kejam. Kedua pria berjas itu ketakutan dan menatap Zhang Baoxu. Zhang Baoxu juga tahu bahwa ibunya bisa melakukan apa saja saat dia marah, jadi dia berjalan mendekat dan meraih pergelangan tangannya. "Xiao Su, lepaskan," kata Luo Feng dengan marah. "Bu, kalau ibu mencakar wajahnya, Tuan Lin tidak akan menyukainya lagi, dan kerja sama kita akan hancur, kan? Tapi, jalang ini menggigitku. Jalang ini menggigitku," teriak Luo Feng dengan marah. "Lupakan saja, Bu, biarkan dia pergi hari ini saja." Zhang Baoxu menghibur. Luo Feng melotot tajam ke arah Suyan dan berkata, "Karena kau sudah mengatakannya, aku akan melepaskannya. Xiao Yan, jangan berpikir bahwa hanya karena kau bersama Direktur Lin, kau bisa melepaskanku. Keluarga Zhang sudah tidak menghargai Anda. Saya katakan yang sebenarnya. Grup Yang Hua belum berkembang. Itu tidak cukup penting di depan keluarga Zhang kami. Dan Tuan Lin menyukai Anda, dan dia harus tahu bahwa Anda memiliki suami yang tidak berguna dan Anda masih perawan. Coba bayangkan, kalau kamu sudah tidak perawan, apakah menurutmu Tuan Lin masih akan peduli padamu?" Saat waktunya tiba, keluarga Zhangku ingin menghancurkan keluargamu, apa yang bisa kamu gunakan untuk bersaing dengan kami? Zhang Baoxu berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan ini, Suyan berkeringat dingin, "Kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Kudengar pemilik toko selalu menyukaimu dan bahkan memesan patung yang mirip denganmu dan menaruhnya di sana. Bos, kalau dia tidak takut membuat marah keluarga Zhang, dia pasti sudah menyerangmu sejak lama. Kalau suatu hari kamu benar-benar diusir dari rumah oleh kami, aku khawatir kami tidak akan bisa menahannya lagi. Bahkan tidak perlu melakukan apapun, dia akan bernafsu melahapmu." Suyan begitu ketakutan hingga hampir terjatuh ke tanah ketika mendengar ini. "Jaga dirimu baik-baik," kata Zhang Baoxu dengan tenang, lalu memimpin orang-orangnya keluar dari rumah. Wajah Suyan pucat, dan dia duduk di tanah dengan pandangan kosong, wajah mungilnya penuh bekas air mata. Klinik Luoqian dibuka dengan lancar. Meskipun uang untuk klinik ini dipinjam dan keluarga Luo tidak mengeluarkan uang sepeser pun, ketika mereka mengetahui bahwa klinik ini dibuka oleh cucu Dr. Luo, suasana hari itu sangat ramai. Klinik itu penuh sesak dengan orang. Semua orang terkenal di Jiangcheng datang, bahkan Ning Long dan Ning Xiaowan ada di sini. "Selamat." Semua orang memberikan keranjang bunga. Luo Qian tersenyum pahit. Dia selalu ingin melepaskan diri dari lingkaran cahaya kakeknya, tetapi sekarang tampaknya dia masih jauh dari itu. Lin yang tersenyum dan menyapu lantai di dekatnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meski pembukaan kliniknya meriah, namun juga tampak membosankan. Setelah itu,
Lin yang menyapa Luo Qian dan berencana pulang untuk melanjutkan membaca. Namun, saat berjalan di jalan, Lin yang bertemu dengan orang yang tidak terduga. Suyu. Dia tidak memperhatikan Lin yang berdiri di pinggir jalan sambil memegang tangan seorang gadis dengan kuncir kuda dan seragam sekolah. Gadis itu membawa tas sekolah dan tampak sangat ketakutan. Di depan Suyu ada seorang pria gemuk yang mengenakan pakaian desainer. Di sebelahnya berdiri seorang anak laki-laki, yang tampak nakal dan memiliki rambut kuning. Saat ini, dia menatapnya dengan tangan di saku dan senyum jahat di wajahnya. Wajah gadis yang memakai. Lin yang mengenal gadis ini. Namanya Su Xiaoxing, dan dia adalah putri kedua pamannya Su Tai. Faktanya, Lin yang tidak memiliki prasangka buruk terhadap keluarga Su Tai. Su Tai adalah orang yang sangat tenang, tidak sombong, dan dia tidak memandang siapapun dengan prasangka. Dalam 3 tahun terakhir, dia hampir tidak mengatakan apapun tentang Lin Yang, paling-paling dia hanya memberinya pendidikan lisan. Satu-satunya dalam keluarga, yang paling berprasangka buruk terhadap Lin Yang adalah Su Tai. Alasannya sederhana, Su Yu cemburu pada kecantikan Su Yan. Adapun Su Xiaoxing, dia sangat dekat dengan Lin Yang dan akan datang untuk berbicara dengan Lin Yang saat dia tidak ada kerjaan, meskipun Lin Yang saat itu merupakan orang yang tidak berguna. Lin Yang ragu-ragu sejenak, namun tetap melangkah mendekat. Saya katakan, gadis kecil, ada apa denganmu? Bukankah orang-orang mengatakan bahwa anak muda zaman sekarang sangat berpikiran terbuka? Saya sudah tua. Aku tidak peduli, jadi apa pedulimu? Bukankah mereka hanya dua anak yang sedang jatuh cinta? Dia sudah berusia 16 atau 17 tahun, bukankah itu normal? Pria gemuk itu menghisap rokoknya dan tersenyum. Apa maksudmu dengan cinta? Xiao Qingku sama sekali tidak ingin jatuh cinta. Lagi pula, ujian masuk perguruan tinggi akan segera tiba. Dan tidak peduli siapa yang disukai Xiao Qingku, mustahil baginya untuk menyukai putramu. Su Yu berkata dengan marah. Heh. Gadis, mengapa kamu begitu bangga? Ujian masuk perguruan tinggi. Apa gunanya ujian masuk perguruan tinggi? Keluargaku punya banyak uang. Anakku menyukai kakakmu. Itu berkat kakakmu. Kalau kakakmu bersama anakku, apa gunanya ikut ujian masuk perguruan tinggi? Jika saya lulus ujian, bisakah saya menghasilkan uang lebih banyak dari yang saya hasilkan? Pria itu meludah dan berkata dengan nada meremehkan. Orang kaya baru. Su Yu mengumpat dengan marah, singkatnya. Aku peringatkan kau, beritahu anakmu untuk tidak mengganggu Xiao Qing lagi. Juga, beritahu anakmu agar tidak menyebarkan rumor di sekolah bahwa Xiao Qing adalah pacarnya. Xiao Qingku tidak ingin diganggu. Haha, itu sulit. Uang dapat membuat iblis menelanmu. Siapa yang tidak akan mengakuinya jika anakku saja yang menghamburkan uang? Pria gemuk itu tertawa. Kamu pikir kamu hebat hanya karena kamu kaya? Dada Su Yu terangkat karena marah. Maaf. Sungguh menyenangkan menjadi kaya. Pria gemuk itu meliriknya dan mengangkat bahu. Anak laki-laki berambut kuning di sebelahnya melangkah maju dan berkata dengan penuh kasih sayang, Xiao Qing. Sayang, aku sungguh mencintaimu, kumohon setuju untuk berkencan denganku. Mulai sekarang, aku akan meminta sopirku untuk mengendarai Mercedes-Benz untuk menjemputmu dan mengantarmu ke sekolah setiap hari. Kamu tidak perlu belajar sama sekali. Keluargaku punya banyak uang untuk kamu nikmati. Janji saya. Asal kau berjanji padaku, kau akan punya lebih banyak uang daripada yang bisa kau belanjakan seumur hidupmu. Kakak. Su Xiaoxing begitu takut sehingga dia dengan cepat menyusut ke dalam pelukan Su Yu, gemetar. Jangan takut, Xiaoxing, kakak ada di sini, abaikan orang-orang ini, kakak akan membawamu kembali. Su Yu menghibur. Baiklah. Su Xiaoxing mengangguk pelan. Sayang. Anak laki-laki berambut kuning itu menjadi cemas. Wah, ayo. Pria gemuk di sebelahnya berkata dengan tergesa-gesa. Ayah, aku. Apa yang kamu takutkan? Kamu masih di bawah umur, jadi tidak masalah apa yang kamu lakukan.
Jika sesuatu benar-benar terjadi, ayahmu akan menghabiskan uang untuk menyelesaikannya untukmu. Pria gemuk itu menyemangati. Anak laki-laki berambut kuning itu langsung percaya diri saat mendengarnya. Ya, dia bahkan belum berusia 18 tahun, dan keluarganya sangat kaya, jadi apa yang perlu ditakutkan? Memikirkan hal ini, anak laki-laki berambut kuning itu menyipitkan matanya dan menatap Xiao Qing. Silakan. Meskipun dia memiliki Suyu yang melindunginya, Suyu baru berusia awal 20-an, dengan lengan dan kaki yang kurus. Jika mereka benar-benar bertarung, bagaimana dia bisa cocok untuk pemuda yang kuat ini? Apa yang ingin kamu lakukan? Suyu ketakutan. Kakak, tolong jangan hentikan aku dan Xiao Qing, kalau tidak jangan salahkan aku. Anak laki-laki berambut kuning itu tersenyum sambil menyipitkan matanya. Beraninya kau melakukan ini di siang bolong. Hati-hati, aku menelepon polisi. Suyu buru-buru mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan gemetar. Laporkan saja. Bocah berambut kuning itu mencibir, lalu melangkah maju untuk menyerbu ke depan. Namun, pada saat ini, seorang pria datang. Xiao Qing. Setelah mendengar suara ini, Su Xiaoxing tiba-tiba berbalik dan langsung sangat gembira, kakak ipar. Suyu tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Lin Yang. Anak laki-laki berambut kuning itu berhenti. Mengapa kamu di sini? Suyu berkata dengan datar. Tentu saja aku di sini untuk menjemput Xiao Qing. Lin yang tersenyum tipis. Menjemput Xiao Qing. Suyu sedikit bingung. Mengapa Lin yang datang menjemput adiknya tiba-tiba? Paman. Siapa kamu? Lebih baik kamu urus saja urusanmu sendiri. Anak laki-laki berambut kuning itu tidak senang. Saya saudara iparnya. Ayo jemput dia. Menangkap. Anak laki-laki berambut kuning itu berjalan ke Mercedes-Benz yang diparkir di pinggir jalan dan mendengus, apa yang akan kamu gunakan untuk menjemput Xiao Qing? Mobil listrik. Kendaraan roda 3. Atau kamu ingin Xiao Qing kembali? Lupakan saja. Bukankah lebih nyaman membiarkan Xiao Qing ikut denganku dengan Mercedes? Xiao Qing mungkin tidak terbiasa duduk di Mercedes-Benz. Lin yang menggelengkan kepalanya. Haha, benar juga. Keluargamu tidak punya Mercedes-Benz, jadi Xiao Qing tentu saja tidak bisa terbiasa duduk di dalamnya. Anak laki-laki berambut kuning itu terkekeh. Namun, pada saat ini, sederet mobil mewah tiba-tiba melaju di jalan. Ada Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Bentley, dan Rolls-Royce. Deru mesin meledakkan. Seluruh kemunculan mobil mewah itu secara tiba-tiba membuat semua orang terkejut, dan banyak sekali orang yang berseru. Para pejalan kaki dengan cepat mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Anak laki-laki berambut pirang itu juga tercengang. Kau benar, aku tidak punya Mercedes-Benz di rumah. Lin yang tersenyum dan berkata kepada Xiao Qing, pilih satu. Kakak ipar, apa yang harus dipilih? Su Xiaoxing bertanya dengan ragu-ragu. Tentu saja memilih mobil. Lin yang tersenyum dan berkata, kamu pilih satu, dan mulai besok, mereka akan menjemputmu dan mengantarmu ke sekolah.